Teman-teman, sahabat PKH sekalian, kali ini kami akan menjawab pertanyaan yang masuk di kolom komentar ya. Ada 4 orang penanya yang menanyakan terkait mereka yang sudah masuk ke dalam DTKS, tetapi sampai dengan hari ini belum pernah menerima bantuan sosial apapun itu ya, baik itu PKH, sembako maupun BPNT. Baik teman-teman sekalian, pertanyaan ini ada kaitannya dengan video kelanjutan dari video sebelumnya ya. Sebelumnya saya sudah membahas video tentang bagaimana tata cara atau mekanisme cara pengusulan data untuk masuk ke dalam DTKS dan cara pengusulan untuk diusulkan sebagai calon penerima bantuan sosial. Jadi ini adalah video kelanjutan dari video itu ya, biar sekaligus nanti bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk ini. Baik, saya akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk ya di kolom komentar di video kami sebelumnya. Pertama ini ada dari Ibu Susi Susanti. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagi yang sudah terdaftar di DTKS tapi belum mendapatkan bantuan solusinya bagaimana Pak? Yang kedua dari Ibu Mira Novianti. Assalamualaikum Pak. Saya sudah 2 tahun terdaftar di DTKS tapi saya belum pernah dapat bansos apapun Pak. Saya tinggal di Pasar Lalang, Belimbing, Kuranji. Bagaimana solusinya Pak? Baik, yang ketiga dari Ibu Nelly. Assalamualaikum Pak Aziz. Kenapa saya tidak pernah dapat bantuan apapun termasuk PKH? Anak saya yang sekolah 2 orang, balita 1 orang. Saya sudah punya DTKS Pak. Kenapa ya Pak? Oke. Berikutnya dari Ibu Mira Novianti. Kalau sudah terdaftar di DTKS tapi saya belum pernah dapat bansos apapun, bagaimana caranya Pak? Baik. Teman-teman, saya akan menjawab dari seluruh pertanyaan teman-teman tadi. Jadi yang pertama jawabannya adalah yang sudah masuk ke dalam data DTKS itu belum pasti atau belum tentu secara otomatis dapat bantuan ya teman-teman. Ingat, jadi data yang sudah masuk ke dalam data DTKS itu adalah data yang baru masuk ke dalam data induk sebagai pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial ya. Sekarang teman-teman yang sudah masuk ke dalam DTKS ini pastikan dulu apakah teman-teman yang sudah masuk ke dalam DTKS apakah juga sudah diusulkan untuk sebagai penerima bansos. Karena banyak dari teman-teman kasusnya teman-teman sudah masuk dalam data DTKS tapi hanya sebatas itu, jadi belum pernah diusulkan ke kementerian untuk sebagai calon penerima bansos. Nah itu yang perlu dipastikan terlebih dahulu. Jadi kalau teman-teman ingin memastikan, teman-teman bisa tanya ke kelurahan atau ke dinas sosial bagaimana status teman-teman. Apakah teman-teman itu sudah dalam proses pengajuan atau belum pernah diajukan sama sekali. Kalau teman-teman baru sebatas teman-teman terdaftar di dalam data DTKS dan teman-teman belum ada diusulkan sama sekali, maka silakan teman-teman untuk meminta diusulkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika status teman-teman itu sudah terdaftar di DTKS dan sudah pernah diusulkan, baik itu melalui kelurahan, dinas sosial maupun secara mandiri, teman-teman usul lewat cek bansos ya, melalui aplikasi cek bansos di Play Store handphone teman-teman sekalian, maka ini yang akan saya jawab melanjutkan pertanyaan, melanjutkan video yang sebelumnya. Jadi ketika data teman-teman sudah diusulkan ya, sudah sampai ke dalam data Pusdatin atau Pusat Data Informasi milik Kemensos, maka nanti data teman-teman di Pusdatin itu akan diolah kembali, akan diolah, akan kategorikan ya, akan dipilah-pilah, dikelompokkan berdasarkan kategori desil ya. Jadi nanti akan ada 3 kategori ya, desil 1, desil 2, desil 3 dan desil 4. Jadi desil 1 itu desil yang isinya adalah data-data masyarakat yang sangat miskin, desil 2 itu masyarakat miskin, desil 3 itu masyarakat hampir miskin, desil 4 itu masyarakat hampir sejahtera dan ke atas. Semakin tinggi tingkatan desil maka semakin sejahtera, semakin kecil tingkatan desil maka semakin miskin. Baik teman-teman, di sini saya akan memberikan contoh yang sederhana supaya lebih mudah dipahami ya. Saya contohkan ada 2 orang warga, Ibu A dan Ibu B ya. Ibu A dan Ibu B ini sama-sama menyatakan dirinya itu miskin
dan berhak untuk dapat bantuan sosial. Maka Ibu A dan Ibu B ini mengurus data DTKS, dan Ibu A dan Ibu B ini sama-sama sudah keluar data DTKS-nya. Kemudian Ibu A dan Ibu B sama-sama mengusulkan agar diusulkan menjadi calon penerima PKH atau BPNT atau sembako. Nah, data Ibu A dan Ibu B ini sudah sampai ke data Pusdatin Kemensos tadi. Nah, dalam pengelompokan antara Ibu A dan Ibu B ini belum tentu nanti sama-sama masuk ke dalam desil A ya, desil 1 ya teman-teman. Bisa jadi kedua ibu tadi akan berbeda letak posisi desilnya. Jadi Ibu A tadi dengan Ibu B sama-sama miskin, sama-sama memiliki komponen anak sekolah dan anak balita misalkan. Nah, yang membedakan antara Ibu A dan Ibu B ini, Ibu A memiliki pekerjaan tetap, sementara Ibu B masih sebagai buruh harian lepas misalkan. Yang kedua, Ibu A ini sudah memiliki WC atau jamban di dalam rumahnya, jamban pribadi ya, sementara Ibu B belum memiliki jamban pribadi. Ibu B masih menggunakan WC umum atau jamban misalkan di sungai. Kemudian yang ketiga, Ibu A ini listriknya sudah menggunakan listrik yang daya volt ampere-nya itu 900 watt misalkan, volt ampere. Sementara Ibu B ini masih 450 watt atau volt ampere. Atau bahkan Ibu B ini malah belum masuk listrik sama sekali, masih menggunakan lampu minyak. Nah, kondisi Ibu A dan Ibu B ini nanti pasti akan berbeda posisinya di desil. Ya, saya pastikan untuk Ibu A ini berada di desil lebih tinggi dan Ibu B ini berada di desil lebih rendah. Nah, pertanyaannya adalah dari mana sih data Ibu A dan Ibu B tadi terkait pekerjaan, terkait WC, terkait dengan listrik tadi? Jadi data-data tersebut diperoleh saat verivalia, saat adanya verifikasi dan validasi di lapangan, baik itu petugas kelurahan, pemerintah daerah dari dinas sosial, maupun petugas dari pendamping sosial pada saat melakukan validasi awal, gitu ya teman-teman. Jadi itu hampir mirip dengan pendataan PDSE ya, pendataan pemutakhiran data sosial ekonomi. Itu tadi adalah penyebab kedua kenapa teman-teman sudah masuk dalam DTKS tetapi belum juga mendapatkan bantuan sosial apapun sampai hari ini. Nah, penyebab ketiga teman-teman, bantuan sosial berupa program PKH, sembako dan lain sebagainya. Ini pun juga memiliki kuota ya teman-teman, keterbatasan kuota. Jadi anggaran negara untuk program ini terbatas. Contoh tahun 2021 kemarin itu anggaran untuk PKH itu hanya 10 juta KPM ya. Hanya 10 juta KPM di tahun 2021. Sementara masyarakat yang mendaftar ya yang diusulkan itu ada sekitar 15 juta KPM. Ini saya contohkan. Itu 15 juta KPM itu sudah masuk desil 1 semua nih misalkan. Nah, sementara kuota tadi hanya 10 juta. Maka dari 15 juta itu hanya 10 juta yang masuk. Jadi ada 5 juta lainnya itu menunggu antri ya, waiting list di sini. Nah, kapan yang 5 juta ini masuk ke dalam penerima PKH? Pada saat nanti yang 10 juta KPM tadi itu keluar dari PKH, baik itu keluar secara graduasi alami, atau dia itu karena tidak ada lagi komponen, atau graduasi mandiri karena dia sudah sejahtera, atau KPM ini meninggal, atau karena digraduasi digraduasi paksa oleh pemerintah daerah karena dia tidak layak lagi karena sudah mampu ya, dan lain sebagainya. Nah, semakin banyak KPM yang keluar dari peserta PKH, maka semakin banyak juga peluang untuk yang 5 juta menunggu tadi masuk ke dalam peserta PKH yang baru. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi untuk sementara ada 3 yang menyebabkan teman-teman sudah masuk datanya di DTKS tetapi belum juga dapat bantuan sosial hingga hari ini. Bagi teman-teman yang sudah masuk ke dalam data DTKS itu tidak perlu berkecil hati ya, karena kita juga tidak tahu ya sampai kapan kita akan menunggu. Pengalaman yang sudah-sudah, contoh kami pernah menerima data DTKS itu untuk Kota Padang ya tahun 2021. Banyak dari data DTKS di tahun 2021 itu yang KPM tersebut belum pernah dapat bantuan apapun. Kemudian di tahun 2023 lalu kami mendapatkan banyak sekali KPM-KPM baru ya, penerima PKH yang masuk by system, dan KPM-KPM tersebut adalah kebanyakan itu KPM yang sudah masuk di dalam data DTKS 2021 ya. Jadi mereka menunggu 2 tahun lamanya hingga pada akhirnya dia masuk di tahun 2023 ini. Jadi begitu ya teman-teman, jadi tetap sabar,
kemudian tetap berdoa dan ikhtiar. Yang namanya rezeki kalau memang sudah menjadi jatah kita, tidak akan kemana. Begitu ya teman-teman. Terima kasih, semoga membantu.